Masjid Desa Bual, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah memiliki sejarah panjang yang erat kaitannya dengan penyebaran Islam di perkembangan masyarakat setempat. Dan masjid ini disebut sebagai masjid kedua dari Masjid Desa Lendang Arah. Masjid Desa Bual dibangun sejak ratusan tahun yang lalu. Saat itu wilayah Desa Bual masih berupa hutan belantara dan perkebunan, jauh dari pemukiman padat. Awalnya masyarakat dari Desa Lendang Arah yang pulang pergi menuju ke Bual untuk berkebun. Termasuk ada salah satu penghulu atau orang tua, yaitu Bapak Tuan Aweng yang berasal dari Desa Lendang Arah. Beliau disuruh membuat masjid oleh salah satu Tuan Guru, Haji Abdul Hamid, yang berasal dari Jurang Sate. Tuan Aweng adalah salah satu warga Desa Lendang Arah yang sangat taat beribadah dan sangat disegani oleh masyarakat. Ia bertekad mendirikan tempat ibadah agar warga tidak perlu berjalan jauh ke masjid yang ada di Desa Lendang Arah. Bangunan masjid pertama di Desa Aibual sangat sederhana, dari kayu keras lokal, yaitu dari kayu nangka, dan atapnya dari alang-alang. Sementara tiang dan dindingnya dari anyaman bambu. Uniknya, masjid ini memiliki ciri khas seperti masjid tua yang ada di Bayan, Lombok Utara. Seiring berjalannya waktu, kemudian masjid ini direnovasi karena sejak awal berdirinya masjid ini, selama itu dijadikan pusat dakwah, pendidikan agama, dan majelis taklim, dan juga menjadi tempat persatuan semua aliran Islam, hidup rukun dalam satu atap. Sehingga masjid ini menjadi bukti Islam masuk dan berkembang di wilayah pedesaan. Dulu dibangun di tempat sepi, kini menjadi pusat peradaban dan keberkahan bagi masyarakat Desa Aibual. Jadi kesimpulannya, awal mula terbentuknya Desa Aibual ini adalah masyarakat yang berasal dari Desa Lendang Arah, menetap di Desa Aibual, sehingga masjidnya disebut sebagai masjid kedua dari Masjid Desa Lendang Arah. Yang pertama berdiri di hutan Desa Aibual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan coba mengambil sejarah singkat dari Masjid Jami Nurul Yakin Aibual ini. Terus perpindahan segala kegiatan ibadahnya dipusatkan di masjid atau desa induknya di Desa Lendang Arah. Yang perlu kita mau diceritakan secara umum bahwa perintis dan perjalanan awal dari masjid ini untuk melengkapi video. Cerita yang saya dapatkan para penghulu Wak Salih Lendang Arah dan Tuan Aweng, masih berjumat aja di Lendangan, sehingga itu yang dibuat prihatin oleh pula Bapak Tuan Guru di Jurang Sate, Abdul Hamid. Sehingga kena berhenti jumatannya ke sana. Dia Jumatan saja, dan tanah wakaf ini adalah tanah milik langsung dari Tuan Guru Abdul Hamid, bukan dari masyarakat. Langsung beliau yang punya pada masyarakat. Nah, itu ini termasuk masjid kedua atau anak dari Masjid Desa Lendang Arah. Pertama dibangun di Desa Aibual ini. Jadi sekarang sudah berkembang. Beberapa masjid sudah dibangun setelah ini. Sudah 4 generasi. Langsung milik Al-Mapulah Tuan Guru Abdul Hamid, dan beliau tidak tinggal diam, artinya terus membina melalui putra beliau Tuan Guru Ahmad Mali, yang guru dari Tuan Guru Al-Mapulah Datuk Masum Kasim Prian. Jadi itu persanatan keilmuan Beliau sebelum ke Pancor sama Pak Maulana Syekh, dia sudah berguru di bija dari pemilik wakaf tanah itu, Tuan Guru Ahmad Mali, abahnya Tuan Guru Hamid. Dan terus nanti kita sambung sampai makin. Dan secara masyarakat dulu ketika masih juga yang ingat
dari Kenambun, dari Miredet, dari tempat masih jembatannya sini sebelum ini anak pertamanya masjid ini Talun Ambon, kemudian Barele. Nah yang lainnya cucu kan cicit yang 7 yang 6 masjid karena desa Ibual terdiri dari 7. Ini yang secara wilayah desa saja. Sementara perkembangan masjid ini sejalan dengan istilahnya peradaban awal masyarakat karena topangannya juga air yang menjadi ikon desa ini yaitu pengumpulan bual. Ini yang menjadi peradaban seakan-akan begitu. Perlu kita tahu juga kira-kira gambaran awal bentuk masjid Jami Nur Yakin Ibual sekarang ini bagaimana dulu? Sepintas kita dengar cerita dari orang tua dulu memakai kayu nangka dan bermatapkan ilalang Kelapa. ilalang dan pakai kayak beruga Papan. lain yang pertama dia milik dari Tuan Guru Abdul Hamid langsung masyarakat sini lihat seperti beliau ya dan wakafkan. Kemudian secara pendidikan masyarakat dari dulu itu sangat tidak terbatas hanya lingkup satu organisasi, masuk menjadi bagian dari guru dari desa ini. Setelah Tuan Guru Abdul Hamid ada Tuan Guru Dato' Pria, sebelum itu juga ada Dato' Kroko, Almarhumlah Bapak Maulana Syekh, Tuan Guru Lopa, dan pernah juga Tuan Guru Jurang Jane, Dan di Bodak. terus Dato' Bodak. Sehingga itulah yang menjadi warna hari ini masyarakat yang mana itu mewarnai perjalanan waktu dan kalau ditemukan sampai hari ini toleransi antar organisasi itu terawat dengan sangat baik. Tidak ada lihat harus satu dua organisasi yang menonjol, tapi semua yang terafiliasi dengan organisasi yang ada sudah di sana itu juga hidup berjalan secara berdampingan. Kemudian mungkin bisa kami tambahkan sedikit di tempat inilah, di masjid ini sumber berkah yang ada di Dusun Bual maupun Desa Ibual. Kenapa saya katakan berkah? Karena dari sinilah bermula di masjid ini, maka lembaga pendidikan juga pernah juga di komplek ini kita pakai Madrasah Sanawiyah kita Nurul Yakin Bual. Kita awali start dari masjid ini dengan bangunan sederhana di sekitar masjid. Kemudian ada TK Anjung Lestari. Nah pada tahun 2011 yang sangat perlu kita kenang sejarah juga adalah pusat pemerintahan desa Ibual sementara juga sempat menjadi kantor desa sementara di areal komplek masjid Di ini. sekretariat yang ada makin. Nah ini memang masjid yang benar-benar multifungsi, siar dakwah keagamaan, pendidikan, sosial dan sebagainya, dan berlanjut sampai sekarang ini. Insya Allah, alhamdulillah di Masjid Jami Nurul Yakin Ibual ini sering sekali kegiatan pemerintahan dipusatkan. Yang lebih tahu Pak Kades sendirilah. Jadi sudah kelihatan. Dulu ada PTSL segala desa yang sasarannya kurang lebih 600 Sederhana. dari proses sampai penyerahannya kita laksanakan di sini. Bahkan bapak-bapak dari BPN itu selama 1 bulan proses pengerjaan PTSL itu kita berikan sederhana ya. Kemudian dai tablik, bahkan ada yang hampir 1 bulan, yang 20, yang berapa sapi, bahkan pernah dari Tasikmalaya juga singgah di Merdeka. Artinya kita berikan keleluasaan, makanya ada asrama 19 dan kegiatan posyandu, bagi kacamata gratis. Artinya kita betul-betul ingin melihat ulang tahun Ikatan Perawat Lombok Tengah pernah
Artinya kita ingin memberikan ruang kepada masyarakat berjamaah dari manapun untuk bisa ikut memiliki, tidak hanya terbatas kesannya untuk ibadah saja. Untuk ibadah murni, ibadah yang langsung sholat itu saja. Tapi semua silakan kegiatan-kegiatan yang asalkan itu baik dan dunia perjuangan kita akan fasilitasi. Kemudian kami sampaikan juga kesempatan ini, insya Allah beberapa bulan ke depan ini akan menjadi pusat sentral pelaksanaan MTI tingkat kecamatan Kopang yang yang pelaksanaan tuan rumahnya adalah Desa Aibwa. Insya Allah masjid ini sudah ditetapkan menjadi salah satu majelis tempat akan berlangsungnya beberapa kegiatan mata lomba. Makanya dari pengurus masjid yang sekarang alhamdulillah ingin menambah, ingin berikhtiar terus dalam rangka penunjang fasilitas, aktivitas, kebutuhan masjid ini melalui penguatan ekonomi masjid yang alhamdulillah masjid kita ini juga punya aset tanah tidak jauh dari sini yang ke depan dihadirkan oleh dari pengurus masjid untuk pengembangan ekonomi masjid ini. Jadi nantinya insya Allah dari masjid akan memfasilitasi, membuatkan wadah tempat bagi masyarakat di mana hasil dari semua kegiatan itu akan dipaham ke masjid untuk mendukung kemakmuran masjid dan pemeliharaan yang ada di area masjid. Itulah rencana-rencana yang akan datang. Kita tambahkan juga bahwa tanah wakaf produktif yang dulu ketika awal diwakafkan ini sudah dicanangkan untuk sumber penguatan siarnya, sumber ekonominya. Tapi sampai hari ini belum mampu kita kelola dengan baik. Ada sekitar 37 area tanah wakaf produktif yang dulu diserahkan, mungkin seumuran penyerahan wakaf ini dulu, tapi itu adalah tanah wakaf produktif, bukan dengan lagi. Dan kemarin juga alhamdulillah dan bersama Ustaz ada juga tanah wakaf produktif di dekat kantor desa yang disiapkan oleh beliau untuk tempat makan Iya. Dulu di sini di halaman ini sebenarnya dicanangkan oleh wakaf Pak Tunggul Abdul Hamid Pipi untuk pasar. Tapi mungkin maksudnya pasar dengan hari ini sejenis ruko dan lain sebagainya. Tempat jual minyak harum. Nah, bentuk keunikan lain juga yang perlu yang sampaikan di sini bahwa dulu ketika ada Bapinsa kita dari Bali dengan agama aslinya Hindu, tidak kurang partisipasi beliau, termasuk ikut mengecat, tidak naik di waktu masih yang kemudian pelang relief yang ada relief yang di depan pelangan, kita minta beliau walaupun sudah pindah kemarin ke desa Bila Bante, kita minta beliau kembali untuk sekedar mereliefkan kita setelah selesai tembok penyengkar. Tapi ya itu artinya kita berikan ada sentuhan walaupun Bali, tapi hal yang beliau bisa kan, kita tidak bisa relief itu. Kasih. Dan dokter yang biasa itu juga yang posyandu kan orang Konghucu kan, tidak salah, Dokter Robin. Nah, waktu posyandu beliau tuh untuk tidak dapat berkah Pak Karnis. Salah Pak, ya senang di sini kan, senang dibawa di sini. Nggak mau di sekretariat. Artinya kita sepanjang itu baik, selalu terbuka. Dan alhamdulillah perjalanan waktu itu dulu alhamdulillah Bapak Universitas kita dengar dari Ustaz ada berapa pengajian? 7. Ada 7 pengajian yang direkomendasikan oleh alhamdulillah Bapak Maulana Syekh itu di launchingnya di sini. Itu beda-beda desa, kabupaten, beda kabupaten, ada di Lombok Timur, tapi di launchingnya di sini. Yang 6 di Lombok Timur, yang 6 di Lombok di sini di
diresmikannya. Nggih. Salah satu keunikan juga entah kenapa waktu jadi Bapak Gubernur Pak TGB, beliau sambil bersepeda dari Gelang, sedang kita kerjakan pengecoran di atas. Ini Pak Anam dipanggil dan kasih amplop 10 juta perempatan. Jadi bisa kita simpulkan mendengar cerita yang tadi itu bahwa masjid kita ini tidak melulu hanya untuk syiar kebutuhan 5 waktu sholat, tidak, tapi kegiatan pendidikan, sosial, dakwah, ekonomi, kesehatan juga kita sentralkan dan kita pernah dan terus kita akan laksanakan di tempat ini sebagai wadah bersama, milik bersama. Dan ada unsur cerita menariknya juga tadi karena memang keilmuan kelebihan seseorang itu beda, bahkan keterlibatan teman-teman saudara kita yang non-muslim saja karena punya skill dalam mempercantik kawasan ini kita libatkan, karena memang ini adalah supaya kita meninggalkan rekam jejak yang bagus kepada generasi berikutnya, bahwa mengajarkan kita terbuka untuk umum, terbuka untuk semua kalangan, dan masjid difungsikan seperti bagaimana yang dicontohkan Rasulullah. Di sana beliau membahas tentang perekonomian umat pada waktu itu, bahkan perjuangan bangsa juga di sana di masjid yang pertama kali bangun. Nah, mudah-mudahan itu juga kita bisa lestarikan dengan perkembangan kebutuhan zaman yang sekarang. Mungkin itu sekedar itu yang bisa dia sampaikan. Niki tahu makam pejuang masjid ini yang diutus oleh Dato' Abdul Hamid dan Dato' Mali Jurasate. Begitulah jejak-jejak beliau yang langsung dari sejak muda diutus ke sini. Keluarga dan murid langsung dari Dato' Abdul Hamid dan Dato' Mali Jurasate. حي على الصلاة